histeris keluarga Kikim Komalasari yang berada di Cianjur, Jawa Barat pecah ketika mendengar Kikim tewas mengenaskan. Yang mengabarkan tewasnya Kikim dengan cara dibunuh dan dibuang di tempat sampah. Hartini kerap disiksa majikannya dengan keji. Ironisnya, saat Hartini melaporkan kasus tersebut ke Konsulat Jenderal Indonesia di Amman, ia malah diminta kembali ke majikannya jika tak ingin didenda sebesar $300. TKI asal Garut, Jawa Barat ini disiksa dan disekap selama hampir 3 tahun oleh majikannya di apartemen Lanai di kawasan Mount Kiara, Kuala Lumpur. Nasib malang juga menimpa Ceriati, TKI asal Brebes, Jawa Tengah yang nekat turun dari lantai 15 apartemen majikannya dengan menggunakan potongan kain. Ceriati melarikan diri karena tidak tahan disiksa majikannya. Prihatin ya kalau menyaksikan nasib saudara-saudara kita perempuan sebangsa orang Indonesia yang mencari nafkah di luar negeri. Istri yang kalau dikatakan dari kata Habib bersedekah gitu ya, membantu suaminya mencari nafkah. Tapi di sana nasibnya begitu memprihatinkan. Banyak orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, misalnya bermain dalam masalah isu-isu politik. Tapi kita tidak bicara mengenai masalah politik, kita bicara mengenai masalah kemanusiaan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat jalan ke Hong Kong, ya. Di sana beberapa nasib kawan-kawan dari buruh migran yang terpaksa sholat itu di kamar mandi. Kasihan. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke inti permasalahan. Bagaimana sebenarnya Islam mengatur ya tentang wanita yang bekerja, perempuan yang bekerja. Tadi Habib sudah menjelaskan sedikit dan sekarang kebetulan hadir bersama kita ada Kiai Haji Zainuddin MZ yang akan bicara mengenai peran perempuan di dalam pekerjaan dan juga di dalam Islam. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya muliakan, terutama guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, pengurus Masjid Al-Hidayah, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin dan pemirsa TV One yang saya cintai. Dulu waktu kita kecil, kalau ngaji, guru-guru kita ngajarin bahwa ada 3 hal yang kita cuma berusaha, tapi kepastiannya itu di tangan Allah. Masalah jodoh, masalah rezeki, dan masalah maut. Jodoh, biar uplek 3 tahun kita ngelancong. Emang dasar bukan jodoh, nggak jadi. Kenal 2 hari kita ke hansip, kawin. Ini namanya urusannya lain. Itu masalah jodoh. Masalah maut juga kayak begitu. Kapan dan di mana kita nggak pernah dikasih tahu. Kam min alilin asyahinam minad dahri, kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min alilin asyahinam minad dahri. Berapa banyak orang sehat mati mendadak. Berapa banyak orang sakit payah kagak mati-mati. Itu udah pegel nungguin masih hidup terus. Yang sehat ketiban potlot mati. 2 peti potlotnya gimana mati. Saudara-saudara, begitu juga masalah rezeki. Ini memang manusia itu rezekinya sudah disiapkan oleh Allah. Cuma cara manusia cari rezeki, cara mencarinya lain sama ayam. Ayam dari tahun 1 sampai sekarang modalnya cuma ceker sama patok. Patok, ceker, patok, segitu aja. Manusia nyari rezeki ini nggak sama, dia perlu keahlian. Keahlian dilatar belakangi oleh pendidikan. Lalu dia berhadapan dengan banyak persaingan. Maka walaupun rezeki sudah disiapkan, cara mencarinya beda. Nah, masalah besar di negeri kita adalah
lapangan kerja, tenaga kerja yang masuk pasar itu jauh lebih banyak ketimbang lapangan kerja yang mampu kita siapkan untuk rakyat kita. Tambahan lagi, tenaga kerja yang masuk pasaran pun tenaga kerja yang masih menengah ke bawah. Jadi bukan hal yang membanggakan kalau kita ini pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Itu bukan hal yang membanggakan. Tapi itulah yang memang harus kita lakukan. Lapangan kerjanya terbatas, tenaga kerja yang ada pun pasaran kerja menengah ke bawah. Saudara-saudara, ini lalu jadi dilema. Padahal pada awalnya, sejak awal saya sering bilang, Islam itu mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita. Tadi sudah jelaskan oleh guru kita Habib Munzir. Sebelum Islam datang, wanita itu menyedihkan, dilecehkan, alat pemuas nafsu, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih murah nih. Sebelum Rasulullah datang. Sebelum Rasulullah datang murah. 1.003 campur odol. Baginda Nabi terenyuh melihat itu, makanya ibu-ibu mesti lebih terima kasih sama baginda Rasul. Beliau yang angkat derajat kaum perempuan. Perempuan tiang negara. Kalau baik, baik negara. Kalau rusak, dia hancur negara. Diangkat harkat derajatnya. Waktu ditanya baginda, siapa orang yang paling harus saya taati? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. 3 kali ibu disebut, bapak 1 kali. Penghargaan kepada perempuan. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. Lo jangan mencari untung sendiri lo. Penghargaan kepada kaum perempuan. Jihadnya sudah dijelaskan oleh Habib. Jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kaum ibu di rumah tangga. Itu serombongan ibu-ibu pernah protes. Ya Rasul, orang laki mah enak. Enak bagaimana? Kalau dia haji, kami haji. Dia puasa, kami puasa. Tapi kalau dia maju ke medan perang, membela agama, gugur bersimbah darah, mati syahid, kami cuma nungguin berdoa di belakang garis belakang itu. Kami pengen maju ke medan jihad supaya gugur mendapat pahala syahid. Rasulullah senyum, ibu-ibu punya jihad. Apa jihadnya? Di rumah tangga ibu-ibu. Itu jihad yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau perempuan bekerja mencari nafkah, niatnya untuk membantu keluarganya atas izin suaminya, kondisinya aman, itu hal yang bisa ditolerir, dibolehkan. Kalau kondisinya kayak tadi, dapat izin dari suami, itu yang paling penting. SIM-nya tuh di situ. Niatnya untuk membantu kehidupan keluarga. Ini kan kata orang, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Mendingan hujan batu di negeri sendiri. Tapi kan kita terbalik nih. Hujan batu di negeri sendiri, ke kampung orang dicaci maki, disiksa, dan sebagainya. Nah memang ada 2 hal kepemilikan dalam fikih itu. Pertama disebut milkul manfaat. Yang kedua disebut milkul mutlak. Kalau milkul mutlak itu yang kita penuhi, itu mutlak milik kita. Milkul mutlak. Mau kita buang, mau kita injek-injek, mau kita apain, itu urusan kita. Tapi kalau milkul manfaat, Ya Kiai, milkul manfaatnya nanti aja Kiai ya. nanti aja. Makasih Kiai, mohon maaf. Baik pemirsa, kalau milkul manfaat apa, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. صلاة الله ذي الكرم